So, Faisal, I'm gonna ask you some questions. If you answer it wrong, I'm gonna hit you in the tummy. Okay? Next time, Om Yor is gonna hit you in the tummy. Okay. All right. So, how old are you? I am 18 years old. 18 years old. You have girlfriend? Yeah, I have one. You already have one? One. Just one? This one. Okay. Only one? All right. Oh, tell me, for you. Tell us how you actually met her. Hit you in the tummy. Oke. Faisal, pertanyaannya memang susah Faisal. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk Faisal ya. Thank you. Ya. Soalnya sebenarnya nggak jadi, belum jadian sebenarnya. Belum Makanya jadian nggak tahu ya? ceritanya. Iya. Oke. Thank you. Awesome. Faisal. Awesome. Faisal. Ya, Iya. perfect. Baik, itu cerita karena banyak sekali anak-anak di daerah. Saya ini termasuk anak daerah yang tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris dengan baik, ya. Dan peluang untuk bisa berkembang itu menjadi terbatas karena bahasa ini salah satu jalan atau salah satu hal kunci yang dipakai untuk bisa mengembangkan diri. Tapi ngomong, loh, Mas ininya ada di sana ya? Ya udah. Baik. Nah, boleh cerita sedikit? Atau sebelum cerita lebih baik kita lihat dulu ya liputannya ya supaya kita nanti bisa ngobrolnya enak ya. Benar. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak snapshot berikut ini. Kampung Inggris tidak hanya ada di Kecamatan Pare Kediri, namun di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Randu Agung, Kecamatan Singosari, sejumlah rumah disulap menjadi tempat belajar bahasa Inggris bagi para siswa di lingkungan tersebut. Adalah Afi Nazir yang mempelopori berdirinya Desa Inggris Singosari. Biaya kursus yang terjangkau serta metode belajar yang menyenangkan di tempat terbuka menjadi kelebihan tersendiri. Para siswa yang ikut belajar di tempat ini merasa lebih mampu menyerap materi dibanding belajar di tempat sekolah formal mereka. Tak hanya kursus berbayar, setiap tahunnya ada 300 hingga 500 siswa yang diberikan pendidikan gratis bahasa Inggris selama 1 tahun. Selain itu, anak-anak SMA yang kurang beruntung diberi pelatihan bahasa Inggris bahkan dibiayai untuk kuliah. Setelah lulus, mereka dapat menjadi trainer bagi siswa lain. Saat ini total terdapat 60 trainer yang mendapat beasiswa kuliah gratis, 22 diantaranya sukses menjadi sarjana, sedangkan 38 lainnya masih duduk di bangku kuliah. Sejak didirikan pada tahun 2008 silam, Desa Inggris tercatat sudah melahirkan sedikitnya 15.000 alumni yang tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur dan sekitarnya. Ya, hati-hati. Menyebut namanya nggak boleh salah. Itu Desa Inggris. Desa Inggris. Ya, tapi desa itu namanya desa apa sih Sebetulnya sebenarnya? Desa Randu Agung sih. Oh, Randu Agung. Bahasa Inggrisnya Randu Agung itu apa? Nggak ada. The Great Randu. Randu itu Big. pohon kapas itu ya. Ya, Oke. Baik. Mas Alvin. Afin ya. Afin, bisa cerita bagaimana awal mula muncul gagasan untuk menginggriskan Desa Randu Agung itu tadi? Seperti yang disampaikan Mas Andi tadi sebetulnya banyak kita melihat sebetulnya kalau siswa ya kita ngomong siswa, saya pikir hampir semuanya siswa sudah diajarin bahasa Inggris pastinya. Kalau kita lihat mulai SD, SMP, SMA, bahkan sekarang TK pun sudah diajarin bahasa Inggris gitu. Tapi pada realitanya kan tidak banyak yang mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Itu yang pertama yang menjadi pemikiran kita. Yang kedua, ya permasalahan pribadi saya sebetulnya. Saya sampai sarjana, saya nggak bisa bahasa Inggris. Oh, sama kita. Iya. Karena saya adalah bagian dari sebagian banyak orang yang menganggap bahasa Inggris, apa sih bahasa Inggris kan gitu. Sesuatu yang masih kita anggap susah gitu ya. Ketika pelajaran di sekolah ya lebih memilih ya hanya sekedar ngikutin aja begitu. Iya. Yang ketiga, saya masih banyak melihat anak-anak lulusan SMA yang tidak mampu kuliah tadi itu. Dari situ, kemudian saya mencoba untuk mengumpulkan mereka, karena yang paling gampang dan punya masa depan yang mudah adalah bagaimana mereka menguasai bahasa, gitu kan. Dengan menguasai bahasa, mereka pastinya bisa lebih berkembang. Kita punya program 9 bulan mereka tinggal di tempat kita. Mereka dalam waktu 9 bulan bukan untuk bisa bahasa Inggris, tapi untuk bagaimana mereka bisa mengajar bahasa Inggris.
Tunggu dulu, Yoris kan sering jadi juri, sering mendorong anak-anak untuk keluar negeri. Nah, apa pentingnya bahasa Inggris? Ya, atau seberapa pentingnya anak-anak muda Indonesia sekarang menganggap bahasa Inggris ini bahasa yang penting? Sangat penting ya, karena saya walaupun sampai kuliah sudah bisa bahasa Inggris, tapi tetap aja misalnya saya ikut lomba di luar negeri, yang lain itu hanya mempersiapkan materinya. Kita nih dari Indonesia mempersiapkan materinya plus belajar bahasa Inggrisnya. Double ya. Kalau juri ngomong ini saya jawabnya apa, itu kan banyak kosakata yang nggak bisa. Yeah. Jadi saya rasa bagus sekali ya kalau bisa dari awal mereka sudah diajarin bahasa Inggris sehingga memang itu menjadi sesuatu yang biasa buat mereka. Benar. Yang saya penasaran tadi kenapa 9 bulan ya? Oh iya. Karena kehamilan itu 9 bulan. Sebetulnya untuk belajarnya sih sebetulnya 6 bulan ya. Cuman sistemnya kan mereka harus tinggal di tempat kita. Benar yang tadi dikatakan Mas Yoris bahwa komunitas itu penting. Iya. Pembiasaan itu penting. Sehingga mereka akan tinggal selama 6 bulan pembelajaran, 3 bulannya adalah mereka untuk ke arah praktek. Oke, Arto tertarik apanya? Ya tadi saya tertarik karena sudah mulai dikembangkan di berbagai daerah ya. Dan memang kebutuhan daerah untuk memahami bahasa Inggris menjadi sangat penting dengan semakin terbukanya MEA. Jadi Indonesia sudah menjadi etalase. Nah tapi bicara tentang kampung Inggrisnya sendiri, itu apakah nama itu sebenarnya sudah menjadi milik dari Mas atau itu memang sebuah istilah? Karena sekarang memang kampung Inggris istilah itu. Ada kampung Inggris di mana? Iya, Desa. banyak sekali desa. dipakai-pakai. Desa. Desa Inggris ini bahkan sudah mulai di mana-mana. Nah ini saya bertanya sebenarnya dalam kaitannya terhadap urusan legal misalnya penggunaan nama dan kemudian apakah bisnis ini sebenarnya bisa lebih sustain secara jangka panjang, karena nanti begitu sudah dipakai di mana-mana ternyata itu secara legal nggak bisa dipakai, perjuangannya jadi nanti harus mulai dari nol lagi. Ya. Jadi kalau saat ini mungkin cukup banyak yang namanya kampung Inggris, gitu kan. Makanya kita membuat yang berbeda. Kita Desa membuat Inggris. Desa Inggris. Ya, seperti Bedanya itu. kampung sama desa apa? Hanya penyebutan aja sebetulnya. Iya. Ya. Terus? Jadi Desa Inggris sebetulnya kalau secara branding kita yang pegang itu, gitu ya. Berarti sudah didaftarkan. Secara daftar kita di yayasan ya. Oh, Cuma ini yayasannya dasarnya Indocita yayasan. Foundation. Bentuknya yayasan Indocita itu yang kita bawa gitu ya. Desa Inggris adalah branding yang kita buat. Ini masih dalam proses untuk haki ya. Betul. Mengarah ke sana. Kemudian kebetulan saat itu di tahun 2013 itu kita dikunjungin oleh Bupati dan sekaligus meresmikan itu. Nama Desa Inggris. Singosari itu. Nah, tunggu dulu. Saya jadi teringat berkaitan dengan trainers tadi ya. Ada beberapa pelatih sekarang yang awalnya ikut sejak awal gitu ya. Untuk bagaimana menggalakkan bahasa Inggris di Singosari. Nah, salah satunya kalau nggak salah Mbak Umi ya. Iya, ada Miss Umi itu sudah 8 tahun. Panggilannya Miss bukan Ya, Mbak. Sorry ya. Ini Miss. Miss. Ya. Ya. Mister kan pasti. Iya. Nah, Miss Umi adalah salah satu yang ikut sejak awal ya. Dan saya dengar bukan saja pelatihan di beberapa kota tadi, tapi masuk ke lapas-lapas ya. Benar. Ya. Idenya apa awalnya ini? Ide awalnya kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang ya, jelas setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan sebetulnya. Makanya kita jalankan di mana saja yang memungkinkan kita bisa berbagi ilmu itu. Karena program yang kita lakukan semuanya kita lakukan secara gratis begitu. Baik, nah tadi soal bayar dan tidak, dan bagaimana itu agar bisa berkelanjutan dan kok bisa berkembang sampai di Jawa Barat? Ya, jadi ada beberapa program-program, kita punya 2 program ya. Yang pertama program sosial yang kita sebut gratis tadi itu. Yang kedua kita punya program semi sosial. Kalau saya katakan bisnis kayaknya masih belum kita jalanin. Kenapa kita sebut semi sosial? Karena bayarnya ya cukup murah. Ada yang bayarnya 1 bulan cuma 5.000 ada. Yang sebulan cuma 10.000 juga ada gitu. Nah, jadi Yang paling besar berapa? yang paling besar kita punya program ada bayar 700.000, itu programnya 3 bulan pembelajaran, seminggu 3 kali, cuman khususnya di Jawa Timur ya, khususnya di Jawa Timur, cuman di akhir program kita mengajak mereka untuk pergi ke Bali,
nginep 2 malam di Bali. Itu dengan 700.000 tapi sudah sampai di Bali sana gitu. Iya, kosnya lebih backpacking. Iya. Untuk apa? Kenapa harus ke Bali? Mempraktekkan bahasa Inggris mereka. Di sana bentuknya kita ujian ya. Ujiannya adalah bagaimana mereka langsung berkomunikasi dengan native, tapi mereka yang mencari sendiri. Jadi keberanian, kepedean itu yang kita ujikan di situ. Nah, dampak yang sudah terasa apa? Dampak yang sudah terasa? Dampak yang sudah terasa pastinya ada beberapa yang sudah jadi pengajar tadi, ada yang sudah sarjana gitu ya, dari anak-anak muda yang tadinya nggak mampu kuliah. Kemudian yang paling terasa banget ya dari siswa-siswa di sekitar kita. Karena kita tiap tahun ada 500 siswa yang kita gratiskan untuk belajar di tempat kita. Dan itu dampak kepada nilai di sekolahnya, itu berdampak sekali. Oh, prestasinya bagus sekali, khususnya bahasa Inggris. Khususnya bahasa Inggris. Iya. Jadi ada tambahan terakhir. Ya, mungkin itu sih, Mas. Bagaimana animonya bagus, terjaga, dan bagaimana guru-gurunya ini memang tersalurkan sih. Kalau saya lebih melihat ke sana, mencari tempat-tempat sehingga mereka sudah diajarkan, dan saya rasa juga kita memang masih sangat kekurangan ya guru-guru yang bisa mengajarkan bahasa Inggris secara fun. Tadi saya lihat videonya ya, kayaknya fun cara ngajar. Menyenangkan ya. Sangat menyenangkan. Ujiannya juga fun. Nah, itu bagaimana caranya setelah mereka lulus, mereka memang dapat di mana-mana sehingga makin lama makin kesebar. Karena saya sendiri aja punya follower Twitter misalnya gitu ya, itu kan karena terlalu masif, masih sering kalau saya posting yang bahasa Inggris, Mas jangan bahasa Inggris, iya apa nih? Indonesia. Padahal nggak semuanya materi bisa kita kasih dalam bahasa Indonesia gitu kan. Jadi mudah-mudahan bisa lebih sustain, bisa lebih berdampak buat para guru-guru yang dihasilkan. Baik, terima kasih Mas Afin ya. Sukses selalu dengan desa Inggrisnya. Ya, sampai jumpa di Singosari. Nice to see you. Baik, terima kasih. Dan berikutnya kita masih ada cerita yang belum selesai dengan kota gede, kemudian bangunannya menjadi objek wisata dengan gaya yang khas anak muda tadi, dan di belakangnya ada Mas Yuli Kusworo. Bagaimana cerita selanjutnya? Do more, do good, big bang.